Justru manusia Cince ini menjadi tujuan akhir di dalam agama Konghucu. Menjadi sebetulnya. karakter berarti ya. Bahwa seorang Cince ini kan orang yang memang selalu mengasah dirinya, membina dirinya. Dan dia harus tahan uji, tahan penderitaan. Firman Tuhan itu kan termaktub, tertuang di dalam kitab suci. Setiap agama itu kan diyakini sebagai wahyu, sebagai firman. Kalau kami menyebutnya firman ya, seperti itu, perintah katakan gitu. Yang dituliskan di dalam kitab suci. Maka seorang Cince itu yang pertama dia harus takwa kepada Tuhan. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, kita mengetahui dulu secara dasar, secara basic. Apa itu Cince? Cince. Nah, silakan Pak Mulyadi. Baik. Cince ya tentu ini dari bahasa Mandarin ya Pak Sultan ya. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia oleh Matakin ya sebagai lembaga tertinggi agama Konghucu di Indonesia, itu diterjemahkan sebagai seorang susilawan atau seorang yang berbudi luhur. Nah, itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya di sini mungkin ingin menjelaskan juga pemahaman ya latar belakang dari kata Cince ini. Bagaimana secara historisnya. Yang pertama itu menunjukkan bahwa seorang Cince ini adalah insan yang berbudi luhur, seorang yang memiliki karakter terhormat dan berkebajikan. Itu lengkapnya seperti itu. Ya. Nah, secara historis Cince ini diartikan sebagai manusia ideal yang berkarakter mewujudkan kebajikan. Nah, di dalam sejarah perkembangan agama Konghucu ya, latar belakang ini ada latar belakang historisnya, yaitu pada zaman dinasti Zhou. Ya, itu istilah ini digunakan untuk secara kolektif bagi para kaum bangsawan sebetulnya, para raja, para menteri jadi dan secara sebagainya. historikalnya ini dulu digunakan dari kaum bangsawan ya. Jadi kalau diartikan secara harafiah sebetulnya kan sebagai pangeran, anak raja, sebetulnya ya. Jadi kaum bangsawan pada zaman itu disebutnya Cince. Nah, kemudian pada zaman musim semi dan musim gugur ini menjadi secara kolektif dikatakan sebagai sarjana, cendekiawan, dan juga kaum birokrat atau pejabat. Berubah tuh berarti ya, ada pergeseran. Kemudian ketika Konghucu lahir, kata Cince ini oleh Konghucu dijelaskan lagi. Sebetulnya tidak hanya panggilan untuk para kaum bangsawan. Nah, beliau ini menegaskan ya bahwa seorang Cince ini adalah orang-orang yang memang berkebajikan, berkarakter berbudi luhur seperti itu. Jadi orang biasa pun bisa menjadi seorang Cince. Jadi lebih umum kemudian ya perubahannya. Betul. Karena yang dinilai karakternya bukan jabatannya. Gitu. Sampai sekarang lah kemudian istilah itu digunakan di dalam agama Konghucu ya. Dan bukan hanya kaum bangsawan saja atau keturunan raja saja. Semuanya bisa begitu ya. Justru manusia Cince ini menjadi tujuan akhir di dalam agama Konghucu. Menjadi karakter berarti ya. Tapi apakah kemudian kalau kita melihat perbandingan, kalau di Islam itu kan mungkin santri di pesantren kali begitu ya. Apakah seperti itu kesamaannya kira-kira Pak Mulyadi? Saya mungkin ambil dari istilah di dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan santri? Tadi saya coba lihat ya. Di sana dikatakan bahwa santri ini adalah orang yang mendalami agama Islam. Karena istilah santri kan itu ya. Kemudian yang kedua, orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh, orang yang saleh. Nah, saya mengacu ke pemahaman yang kedua ini. Kata santri ini adalah orang yang saleh. Jadi kalau kita mengacu ke pemahaman kata santri yang kedua, itu adalah salah satu kriteria seorang Cince. Karakter seorang Cince. Meskipun belum lengkap ya. Karena nanti kita menjabarkan siapa sih Cince ini. Itu. Nah, apakah kemudian setiap orang, kalau tadi kan ada pergeseran makna, kalau secara sejarah gitu kan kira-kira Pak Mulyadi ya. Apakah memang hari ini sifatnya betul-betul sangat umum? Semua orang bisa menjadi Cince tadi? Ya, betul sekali Pak Sultan ya. Jadi karakter Cince ini bisa dari orang biasa, bukan hanya orang bangsawan. Bahkan kalau kita mau lihat dalam praktek sehari-hari, banyak orang menjadi pejabat tapi perilakunya tidak Cince. Banyak sebetulnya, kan gitu ya. Maka Konghucu memberikan istilah ini bukan karena jabatannya, tetapi bagaimana sikap perilaku sehari-hari orang itu. Kalau kemudian kita menanyakan urgensi atau keuntungan atau manfaat lah katakanlah
ketika manusia itu menjalani kehidupannya sebagai seorang cince ini, apa saja kira-kira yang didapatkan keuntungan dan manfaatnya, Pak Mulyadi? Baik, seorang cince ini kan dia berhati lapang, berhati luas, ya, dan dia adalah seorang yang bijaksana, sehingga kehidupannya karena berhati lapang maka dia akan menjadi seorang yang sehat, baik jasmani maupun rohani, seperti itu ya. Yang kedua, seorang cince ini akan menjadi contoh teladan bagi orang lain. Karena dia selalu mengasah dirinya, membina dirinya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga berkewajiban membina, membantu orang lain. Itu karakter cince. Dan itu kan memang menjadi semacam way of life dari banyak orang hari ini, gitu kira-kira ya Pak Mulyadi ya. Dan karena ini penting. Penting sekali dalam kehidupan. Nah, Pak Mulyadi, ini kan menjalani kehidupan manusia sebagai seorang cince ini tidak akan terlepas dari 5 hubungan masyarakat. Betul. Nah, 5 atau ada sebutan wulun ya. Oke, saya pernah takutnya. Kita bahas. Oh iya. Betul nah, sekali. Ini agar kelima hubungan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, menjalankan prinsip-prinsipnya ini apa saja kira-kira Pak Mulyadi? Ya, jadi seorang cince ini kan dia manusia biasa. Ya, sebagaimana keimanan di dalam Konghucu itu dikatakan bahwa firman Tuhan atau firman Tien ini berwujud watak sejati dalam diri kita. Nah, watak sejati ini kan memiliki lima benih kebajikan di dalamnya, yaitu cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan sifat dapat dipercaya. Dan ini berkaitan juga dengan prinsip Chongho. Ya. Sedangkan ulun ini kan hubungan kemanusiaan, kemasyarakatan ya, 5 hubungan. Apa itu 5 hubungan itu? Antara pimpinan dengan bawahan, atau raja dengan menteri, kemudian antara orang tua dengan anak, suami istri, ya, suami dan istri, kemudian kakak dan adik, kemudian juga kawan dan sahabat. Itu 5 hubungan. Semua relasi itu ada ketentuannya ya. Maka seorang cince ini wajib menjalani ini dalam kehidupannya. Dia akan bisa berubah-ubah ya. Dia bisa jadi seorang pemimpin, bisa jadi di bawahan. Nah, bagaimana dia menjalani kehidupan ini sesuai dengan fungsi atau posisinya. Termasuk keempat relasi yang lainnya juga begitu ya kira-kira. Nah, kemudian Chonghe pengertiannya adalah Chong itu kan tengah ya. He itu harmonis. Nah, seorang cince harus menjunjung tinggi sikap perilakunya di dalam Chonghe tadi. Sikapnya tengah, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Tegak lurus di tengah. Begitu. Dan dia harus bersikap harmonis. Begitu. Artinya dia tidak akan terbawa oleh amarahnya, emosinya, pengendalian diri dan sebagainya. Apa untuk menjadi seperti ini apa memang ada cara atau sekolah khususnya atau gimana Pak Mulyadi? Sebetulnya tidak sekolah. Sekolahnya dia dalam kehidupan, Pak Sultan. Intinya nanti bagaimana dia membina dirinya menjadi seorang yang berkarakter cince. Itu tidak bisa sesaat. Mulai dari dia kecil, remaja, pemuda dan sebagainya, mengalami tahapan-tahapan. Artinya apa? Sepanjang kehidupannya dia harus terus mengasah dirinya agar ia senantiasa waspada, tidak menyimpang begitu. Dan itu memang menjadi salah satu hal yang penting dalam agama Konghucu ketika pendidikan keluarga itu ya. Betul. Kembali lagi nanti pendidikan itu dimulai dari keluarga yang awal. Begitu. Lalu kemudian itu bisa menjadi sebuah karakter yang melekat begitu kira-kira Pak Mulyadi. Nah, ini kan memang terdapat 12 pribadi cince ya. Yang yaitu ini koreksi kalau saya salah ya Pak Mulyadi, yang diperhatikan seorang, yang dipikirkan seseorang, kemudian yang dimuliakan seorang, yang dibenci seorang, yang diutamakan seorang, memuliakan kebajikan, sikap hormat dan dapat dipercaya, tidak mau berebut ya. Mudah dilayani, satunya kata dengan perbuatan ya, tidak terpisah-pisah, lalu kemudian senantiasa membina diri dan tahan menderita. Apakah kemudian ini menjadi seorang cince ini harus melakukan ke-12 pribadi tersebut Pak Mulyadi? 12 mungkin tidak cukup Pak Sultan. Ini kan hanya dirangkum ya. Dari ini semua termuat di dalam atau tertulis di dalam kitab suci Konghucu ya, yang kita sebut kitab yang 4 atau sesu. Ini hanya mungkin diambil 12 saja di antaranya. Sesungguhnya kata cince itu sendiri muncul di kitab suci Konghucu itu 135. Kata ini muncul. Jadi dalam ayat-ayat sucinya ada di sana. Jadi kalau baru 12, baru sekian persennya.
Belum semua ya. Jadi sebagian lagi, ya masih banyak lagi ya karakter ini. Seperti itu. Nanti kita bisa bahas barangkali di dalam segmen berikut ya. Nah, Pak Mulyadi, ini kan memang ada juga 3 hal yang sangat diperhatikan oleh seorang Cince ya. Pada waktu muda dikala semangat masih berkobar-kobar, ia berhati-hati di dalam masalah asmara. Oh, ini ditekankan ya. Setelah cukup dewasa dikala badan sedang kuat-kuatnya dan semangat membaja, ia menjaga diri terhadap perselisihan. Dan setelah tua dikala semangat sudah lemah, ia hati-hati terhadap ketamakan. Nah, ini maksudnya seperti apa, Pak Mulyadi? Kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Mulyadi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pak Mulyadi, tadi saya sempat menanyakan bahwa ada 3 hal yang sangat diperhatikan oleh seorang Cince. Ya. Nah, itu bagaimana kemudian penjelasannya, Pak Mulyadi? Yang pertama itu adalah ketika kita muda, ya semangat kita ini kan masih berkobar-kobar, ya semangat anak muda, semangat 45 kan, begitu ya. Jadi seorang Cince ini kan manusia biasa sebetulnya ya. Jadi menjalani kehidupan dari mulai bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja. Nah, ketika dia tumbuh dewasa, dia harus sudah menyadari ya, berhati-hati. Dalam masalah apa tadi katakan? Masalah asmara. Nah, jelas sekali kan, hubungan asmara itu kan antara laki-laki dengan perempuan. Dan sebaliknya. Maka seorang Cince harus bisa mengendalikan diri. Ini menjadi titik tekannya ya, asmara. Ya. Jadi bagaimana anak-anak muda ini terbebas dari pergaulan bebas dan sebagainya, itu kan harus dikendalikan. Kalau tidak, apalagi zaman sekarang, Pak Sultan, berbahaya sekali. Maka ingatlah bahwa kita harus mengendalikan diri kita. Ketika semangat kita berkobar, kita salurkan kepada aktivitas yang positif. Itu yang lebih baik. Ya, sebab kalau tidak bisa melenceng. Kedua, ketika kita sudah menjelang usia dewasa, sudah menjadi katakan orang tua, kadang-kadang kita ini muncul ya sikap-sikap yang agak sedikit tamak. Tadi nanti yang terakhir yang tamak tuh ya. Yang kedua itu perselisihan. Itu bertengkar kan artinya. Sering kita itu kan mungkin tidak sepaham dengan orang lain ya, sehingga menimbulkan pertengkaran. Jadi kalau kita tidak mengendalikan diri kita, sama seperti itu akan terjadi percekcokan dengan orang lain. Dan umumnya ketika dewasa ini banyak sekali perselisihan. Jangankan yang jauh lah, suami istri saja di rumah tangga bisa terjadi percekcokan. Nah, bagaimana seorang yang karakter Cince ini membina rumah tangganya secara harmonis, ya kan? Saling menyayangi, saling menghormati. Disitulah dia harus menempatkan diri, pengendalian diri. Dan yang terakhir ketika tua, orang cenderung juga serakah kalau sudah tua. Ya, maksudnya. Jadi 3 ini dicontohkan seperti itu. Dari muda, dewasa, tua. Kita menjaga diri kita, terus membina diri. Artinya bukan hanya saat mudah saja menjaga perselisihan, tidak selisih. Tapi ini harus tiga-tiganya memang tiga dimensi ini harus dilakukan gitu ya. Jangan sampai malah dipisah-pisah nih, muda nggak apa-apa lah tamak, karena kan nggak bolehnya saat tua. Bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu ya, cara kesinambungan. Karena kehidupan itu kan dari anak-anak tadi ya, sampai kita menjelang usia tua. Seperti itu. Dan yang terutama yang asmara tadi. Nah, itu yang paling penting untuk anak muda ya, hati-hati. Nah, Pak Mulyadi, tadi di segmen sebelumnya saya mengatakan bahwa 12 pribadi Cince itu kan memang menjadi hal yang krusial juga ya Pak Mulyadi ya. Nah, itu apakah kemudian 12 ini yang dikatakan Pak Mulyadi sebetulnya setengahnya aja nggak ada. Nah, itu bagaimana kemudian penjelasannya 12 pribadi Cince ini? Ya, ini sebetulnya tadi mungkin Pak Sultan bisa bacakan lagi salah satunya mana? Terkait dengan yang dipikirkan seorang Cince itu yang dimuliakan seorang Cince. Ya, apa satu? Misalkan memuliakan kebajikan. Nah, memuliakan kebajikan sudah jelas ya. Salam dalam Konghucu saja hanya kebajikan Tuhan berkenan. Jadi dia harus selalu ingat setiap tingkah lakunya, perbuatannya harus selalu berlandaskan kebajikan. Itu yang penting. Titik berangkatnya harus berlandaskan kebajikan begitu ya. Nah, ini juga satunya kata dengan perbuatan. Nah, ini yang kayaknya jarang nih Pak. Satunya kata dan perbuatan itu artinya apa?
supaya kita ini tidak mudah mengumbar kata-kata kita. Ya. Justru di dalam sikap atau karakter seorang cinca itu terbalik. Ya, perbuatannya dulu didahulukan, baru dia berkata-kata. Gitu. Disesuaikan kata-katanya sesuai perbuatannya. Bukan kita berkata dulu, baru kita berbuat. Ya kan? Terbalik cara berpikirnya. Orang cinca itu sebetulnya sangat berhati-hati di dalam dia berkata-kata. Artinya tidak mudah dia mengeluarkan kata-kata, menginstruksikan kepada orang lain, tapi dirinya sendiri tidak mau melakukan. Tidak seperti itu dia. Dan ini harus dilaksanakan dulu ke 5 relasi tadi ya. Kaitannya nanti dengan 5 hubungan kemasyarakatan tadi. Iya. Karena seperti itu. Hari ini mungkin banyak orang yang mengubar perkataannya dulu tanpa berpikir gitu ya, lalu kemudian menyakiti hati seseorang. Perkataannya ya Pak Mulyadi. Malah seorang cinca itu seharusnya dia tidak banyak berkata, lebih banyak berbuat. Lebih tenang berarti. Jadi lebih banyak dia berbuat, berkarya daripada dia banyak berkata-kata. Nah ini juga terkait dengan senantiasa membina diri dan tahan menderita. Ini seperti apa maksudnya Pak Mu? Ya, artinya tadi kita sudah jelaskan ya bahwa seorang cinca ini kan orang yang memang selalu mengasah dirinya, membina dirinya. Dan dia harus tahan uji, tahan penderitaan. Saya ambil analogi Pak Sultan ya. Dalam hikayat perjalanan kehidupan Konghucu, dia kan ditemani oleh murid-muridnya. Selama 13 tahun dia mengembara dari satu negeri ke negeri lain. Pada zaman itu zaman peperangan ya. Karena beliau ingin mendidik masyarakat, mendidik pemimpin agar kembali lagi ke jalan yang benar seperti itu. Nah, suatu saat Konghucu dengan murid-muridnya ini mengalami kelaparan di satu perbatasan ya, negeri Tin dan Chai waktu itu. Nah, murid-muridnya ini kan sudah 1 minggu tidak punya perbekalan, sudah habis Pak Sultan. Yang ada hanya garam kalau tidak salah itu, garam ya. Nah, bagaimana Konghucu menenangkan murid-muridnya ini? Ya, dia mengajak murid-murid ini bermain musik. Bermain musik? Ya, kalau di kita di Jawa Barat itu namanya siter ya. Ada kecapi lah begitu. Nah, di Tiongkok sana ada sejenis itu ya. Namanya apa gitu. Mirip seperti itu. Nah, Konghucu mengajak murid-muridnya bernyanyi, bermain musik. Supaya apa? Murid-muridnya ini tidak mengingat apa tadi? Kelaparannya gitu loh. Menenangkan batinnya. Bahkan salah satu muridnya namanya Celu itu kan orangnya apa ya, gagah perkasa gitu loh. Dia ingin memberontak, katakanlah begitu. Dia tidak suka, apalagi gurunya diperlakukan seperti itu. Ya, bahkan dia berkata kepada gurunya, Konghucu ini, "Guru, pantaskah seorang cinca diperlakukan seperti ini atau menderita seperti ini?" Nah, Konghucu dengan lemah lembut mengajak muridnya bermain musik. Akhirnya apa? Hilanglah rasa haus lapar itu, sehingga mereka tidak merasakan lapar ya. Ternyata setelah itu barulah mereka melanjutkan perjalanan. Seperti itu. Nah, begitu bijaksananya Konghucu di dalam menerapkan sifat seorang cinca itu. Dan kemudian menggunakan seni seni sebagai bagian dari bagaimana dia mengajar murid-muridnya. Jadi karakter yang keras tadi yang namanya Celu itu bisa dikendalikan dengan cara seni musik. Nah, tadi mungkin sekilas kita sudah digambarkan oleh Pak Mulyadi, tapi mungkin kita akan coba petik satu tiap butir dari pribadi-pribadi yang tadi ya Pak Mulyadi ya, terkait dengan pribadi cinca yang kedua nih. Ada 9 hal yang dipikirkan seorang cinca tentang melihat sesuatu yang selalu dipikirkan sudahkah benar-benar terang ya. Tentang mendengar sesuatu selalu dipikirkan sudahkah benar-benar jelas, tentang wajahnya selalu dipikirkan sudahkah ramah tamah gitu ya. Tentang sikapnya selalu dipikirkan sudahkah penuh hormat. Nah, dan seterusnya Pak Mulyadi. Kenapa kemudian seorang cinca memperhatikan ke-9 hal ini Pak Mulyadi? Saya ambil yang paling mudah saja dengan situasi kondisi saat ini Pak Sultan ya. Apa yang namanya hoax ya. Ini kan berita yang berita bohong. Tersebar luas. Nah, zaman dahulu belum ada handphone, ya kan? Jadi disitulah seorang cinca selalu hati-hati. Ketika dia mendengar sesuatu, dia betul perhatikan. Jadi hoax itu dari dulu pun sudah ada. Cuma beda saja alatnya saja. Jadi bagaimana dia memperhatikan itu, menimbang-nimbang itu, kemudian dia
periksa faktanya seperti apa. Jadi kalau itu tidak benar, dia tidak akan teruskan. Maka dalam kitab Chung Yung ada ayat yang mengatakan, hal yang tidak baik dari atas jangan diteruskan ke bawah. Hal yang tidak baik dari kiri jangan diteruskan ke kanan. Begitu juga hal yang tidak baik dari depan jangan diteruskan ke belakang. Itu disebut jalan suci yang bersifat siku. Nah, jadi kita harus berpikir 1000 kali dulu sebelum kita menyebarkan hal-hal yang tadi ya. Dan ini sangat relevan dengan persoalan-persoalan masalah sekarang. Betul. Baik. Nah, kalau kemudian menurut pribadi Cince yang ketiga, seorang Cince memuliakan 3 hal, memuliakan firman Tuhan ya, yang Maha Esa, memuliakan orang-orang besar dan memuliakan sabda para nabi. Kenapa kemudian seorang Cince harus memuliakan ketiga hal ini? Kita akan jawab di segmen berikutnya, Pak Mulyadi. Jangan di mana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Mulyadi. Nah, Pak Mulyadi, tadi ada 3 hal yang memang harus dimuliakan Cince. Memuliakan firman Tuhan, memuliakan orang-orang besar, dan memuliakan sabda para nabi. Bagaimana penjelasannya ini, Pak Mulyadi? Pak Sultan. Jadi ketiga hal ini sangat penting ya. Seorang Cince itu, atau katakanlah kita sebagai manusia biasa ya, kalau kita mau menjadi seorang Cince yang berkarakter berbudi luhur, berkebajikan tadi, bermoral tinggi, maka kita harus belajar dari teladan para tokoh sebelum kehidupan ini. Tapi yang pertama tadi tepatkan apa? Memuliakan firman Tuhan. Artinya apa? Firman Tuhan itu kan termaktub, tertuang di dalam kitab suci. Setiap agama itu kan diyakini sebagai wahyu, sebagai firman. Kalau kami menyebutnya firman ya, seperti itu, perintah katakan gitu, yang dituliskan di dalam kitab suci. Maka seorang Cince itu yang pertama dia harus takwa kepada Tuhan. Itu yang pertama, dan memuliakan kitab suci tentu, ajaran-ajaran para suci, para nabi sebelumnya. Maka tadi dikatakan yang kedua adalah memuliakan orang-orang besar. Ya kan? Yang ketiga, sabda para nabi yang tertuang dalam kitab suci. Jadi dia punya rambu. Kitab suci itu sebagai pedoman, kompas bagi kehidupannya. Dia tidak boleh melenceng dari firman Tuhan tadi, teladan para nabi, dan juga sabda-sabda para nabi. Kan tidak disebutkan nabinya siapa. Siapapun orang-orang suci itu kan harus kita teladani. Tidak spesifik itu. Ya? Tidak. Kan dia tidak sebutkan. Apa hanya Nabi Kongce? Tidak. Tidak itu. Sabda para nabi. Berarti nabi ini kan banyak orang-orang suci di dunia kan yang diturunkan oleh Tuhan. Seperti itu. Nah, berarti memang ketiga hal ini ibaratnya menjadi sebuah panduan. Menjadi panduan dan landasan sebetulnya. Dan tidak boleh hanya satu saja, orang besar saja atau sabda nabi saja itu. Tidak seperti itu ya pemahamannya. Jadi meneladani orang-orang suci sebelumnya. Yang kita sebut para nabi tadi. Ya, mungkin di setiap agama berbeda-beda. Ada yang menyebut nabi, ada yang menyebut orang bijaksana, orang suci kan, seperti itu. Kita meneladani itu. Apakah kemudian hal ini, prinsip ini berlaku untuk menghormati almarhum para leluhur, dan ini juga menjadi penting juga peran Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Betul. Apakah itu juga beliau salah satu juga yang kita katakan beliau adalah salah seorang yang termasuk orang besar, Pak Sultan. Seorang tokoh bangsa, tokoh agama, berkontribusi besar ya. Sudah jelas itu. Kalaupun tidak disebut Gus Dur di dalam kitab suci kami menghormati orang-orang besar. Seperti itu. Nah, terkait dengan peran Cince ya, yang keempat yaitu seorang Cince membenci perbuatan menunjuk-nunjuk keburukan orang lain. Benci akan perbuatan sebagai orang bawahan memfitnah atasannya, benci akan perbuatan berani tanpa kesusilaan, dan benci akan perbuatan gegabah tanpa memikirkan akibatnya. Bagaimana penjelasan ini, Pak Mulyadi? Jadi yang pertama tadi apa? Benci perbuatan menunjuk-nunjuk keburukan orang lain. Jadi kalau seorang karakter Cince itu, dia tidak akan menyebarkan keburukan orang lain. Sekalipun dia tahu orang ini mungkin berbuat sesuatu yang tidak baik. Oh gitu ya. Bahkan dia harus katakanlah berusaha menutupi atau kalau bisa dia memperbaiki. Gitu ya. Dengan cara apa?
ya dia mungkin berbicara dengan orang itu, ya, memberikan satu saran, masukan, sehingga orang itu bisa berubah. Bukan dia memperburuk keadaan, menyebarluaskan, oh si A ini begini-begini. Tidak, itu dia berhenti cukup di dirinya sendiri. Ya, kalau bisa dia memperbaiki justru orang ini supaya tidak kelakuannya bisa berubah. Dan kemudian tidak meluas. Ya, yang kedua apa? Lalu kemudian benci akan perbuatan sebagai orang bawahan menfitnah atasan. Ini lebih parah lagi. Banyak orang kan ingin, ya katakanlah naik jabatan dan sebagainya, atau sebaliknya ya, ingin menjatuhkan atasannya, dia memfitnah. Ini kan perbuatan yang tidak baik. Seorang cince tidak akan melakukan hal itu. Dan ini banyak sekali fenomenanya sekarang ya Pak Mulyadi. Itu kan. Jadi rambu-rambunya banyak ya. Kalau kita menjadi seorang cince, tidak hanya 12 Pak Sultan. Ini kan aplikasinya di dalam kehidupan kita. Dan ini ada juga benci akan perbuatan berani tanpa kesusilaan. Nah, berani di sini kita juga harus berani dibatasi ya dengan tata krama. Banyak orang berani mengkritik, mohon maaf ya, mungkin mengkritik presiden sebagai pimpinan tertinggi kita, tapi tanpa dilandasi kesusilaan. Bagaimana kita mengkritik? Ini kan juga menjadi masalah. Kalau apa yang dimaksud dengan kesusilaan dalam agama? Kesusilaan itu adalah juga mengikuti peraturan, rambu-rambu, tata susila, seperti itu. Jadi menyampaikan kritik, pendapat itu sah. Tetapi bagaimana kita menyampaikan itu tentu ada rambunya, ada normanya, begitu, berdasarkan tata krama, kesusilaan ya Pak Mulyadi ya. Nah, terkait dengan benci akan perbuatan gegabah tanpa memikirkan akibat. Ya, ini bahaya. Orang sembrono berarti dia. Ya, jadi berbuat sesuatu tidak memikirkan apa akibatnya. Contoh misalnya, sudah tahu itu lampu merah, kendaraan ramai, ya dia terobos. Atau rel kereta, banyak kejadian kan? Sudah ada tanda bahwa kereta akan lewat, ya terobos saja. Akhirnya apa terjadi? Itu namanya kita sembrono. Ya. Sudah melanggar, sembrono, akibatnya ya kita tanggung sendiri. Dan yang rugi kita sendiri. Nah, terkait dengan pribadi cince yang kelima, yang diutamakan seorang cince menurut apa nih? Kitab Lunyi. 15 ayat 37. Seorang cince mengutamakan hal-hal yang penting, bukan hal-hal yang remeh. Betul. Ini maksudnya gimana Pak Mulyadi? Jadi seorang cince itu dia akan memprioritaskan mana pekerjaan yang utama, mana pekerjaan yang kedua, dan seterusnya. Dia tidak mementingkan hal-hal yang kecil-kecil. Justru dia harus memikirkan yang besar, mengutamakan yang besar, yang prioritas begitu. Jadi skala prioritas kalau istilah sekarang ya. Jadi bekerja itu dengan skala prioritas. Kan ada yang utama, ada yang bisa kemudian, ada yang bisa dan seterusnya. Seperti itu. Tapi kan kemudian hari ini banyak juga yang membesarkan hal-hal kecil, mengecilkan yang besar malah tidak diurus. Akhirnya ya itu tadi chaos ini. Kacau lah masyarakat kita. Ya kan? Nah kemudian pribadi yang selanjutnya nih Pak Mulyadi, memuliakan kebajikan tadi. Ini bagaimana cara seorang cince memuliakan kebajikan, dan apa tujuan seorang cince ini memuliakan kebajikan Pak Mulyadi? Kita percaya bahwa kebajikan itu yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang di dalam hidupnya menjalani kebajikan, maka dia akan mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan segala macam. Begitu juga dengan hubungan sesama. Kalau orang selalu berbuat baik, sesuatu kebajikan, pasti orang lain juga respect terhadap diri kita. Tanpa melihat perbedaan agamanya. Tanpa melihat perbedaan. Jadi tulus ya, bukan sesuatu yang dia buat-buat atau dia mengharapkan sesuatu, tidak. Lakukan dengan tulus kebajikan itu tanpa pamrih, maka Tuhan akan berkenan memberkahi kita. Kesehatan, keselamatan, dan sebagainya. Kemudahan dan sebagainya. Itu kan yang kita harapkan sebetulnya. Betul. Ya, kalau dalam Islam kan berbuat amal. Kami kebajikan, kalau begitu. Kita beda jauh sebenarnya. Amal perbuatan kita itu. Prinsipnya sama ya, ada pesan universal. Cuma beda istilah saja, kan gitu. Nah, terkait dengan sikap hormat dan dapat dipercaya. Ini implementasi dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa kira-kira Pak Mulyadi? Hormat itu tadi ya, kembali kepada kepada orang yang lebih tua kita harus menaruh hormat, ya. Tidak boleh memanggil nama misalnya, ya. Bukan budaya kita. Ketika kita bertemu, ya setidaknya kita memberi salam, ya. Kalau dalam agama Konghucu di zaman dahulu di Tiongkok kuno ini kami kan bukan bersalaman ya, ada namanya pai seperti ini Pak Sultan ya. Ini saya contohkan. Menghormatnya kan seperti ini. Ya,
Ini ada tingkatannya, kepada yang sebaya, yang lebih muda, kepada yang lebih tua, kepada orang tua, kepada Tuhan, beda. Terus ada lagi hormat dengan cara membungkukkan badan. Pak Sultan kalau lihat orang Jepang, orang Korea, mereka kalau bertemu, itu menghormatnya sampai situ. Semakin dia merunduk, semakin rendah hati dia. Begitu sikapnya. Jadi salamnya pun itu ada artinya, tidak hanya sekedar salam, gitu ya. Jadi semua itu sudah diatur. Ini namanya tata susila. Termasuk tadi hormat. Gitu. Hormat kepada sesama, hormat juga kepada Tuhan, seperti itu. Kemudian yang dapat dipercaya. Dan dapat dipercaya. Udah pasti. Manusia kalau tidak dapat dipercaya, bagaimana dia hidup? Ya. Bahkan Konghucu mengatakan itu ibarat satu kendaraan ya. Kalau dulu kan orang pakai kereta kuda ya. Ada 2 roda yang besar. Kalau tidak ada gandarannya, tidak ada asnya, bagaimana dia berjalan roda itu? Itu ibaratnya itu. Kepercayaan itu penting. Ya, tanpa kepercayaan maka kita akan kehilangan, ya, kehilangan segalanya. Seperti itu. Terkait dengan tidak mau berebut, ini kan Nabi Kongzi bersabda seorang cince mau berlomba tapi tidak mau berebut, mau berkumpul tetapi tidak mau berkomplot. Nah, ini maksudnya seperti apa Pak Mulyadi? Kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Mulyadi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Irfandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Mulyadi. Memang kalau ngobrol sama Pak Mulyadi ini nggak kerasa, tahu-tahu sudah segmen akhir aja Pak Mulyadi. Kita akan masuk ke dalam inti pembahasannya saja mungkin ya Pak Mulyadi ya. Tadi terakhir saya mengatakan bahwa Nabi Kongzi bersabda, cince tidak mau berlomba tapi tidak mau berebut, tidak mau berebut. Mau berkumpul tapi tidak mau berkomplot. Nah ini maknanya nih apa nih kira-kira? Dalam sekali kayaknya. Ya, kitab suci Konghucu ini kan penuh dengan apa ya? Kalau saya katakan bahasa-bahasa puitis ya. Tidak langsung begitu maksudnya. Jadi kalau membaca kitab suci Konghucu memang perlu apa? Pemahaman, pemikiran sehingga kita bisa menangkap esensinya ya. Jadi tadi dikatakan seorang cince itu mau berlomba tetapi tidak mau berebut. Kita contoh saja ini ke dalam kehidupan dunia olahraga contohnya. Katakanlah sportivitas ya. Begitu ya. Orang kan hanya mau ngejar juara misalnya. Tapi caranya bagaimana dia tidak peduli. Itu namanya tidak sportif. Kan gitu ya. Nah, zaman dahulu rakyat Tiongkok atau di Tiongkok itu ilmu memanah itu menjadi satu ilmu yang sangat penting. Selain untuk berperang, juga untuk membina diri. Kenapa dikatakan demikian? Kalau kita memanah itu kan yang kita tuju bulan-bulanannya. Betul. Bulatan itu ya? Ya, targetnya. Nah, betul. Seorang pemanah, kalau dia tidak mengenai bulan-bulanannya, tidak tepat sasaran, dia harus memeriksa kepada dirinya. Kenapa tidak tepat sasaran? Apakah busur panahnya yang masalah? Atau kitanya mungkin dalam keadaan kalut saat itu, tidak fokus misalnya. Begitu caranya dia. Ya, jadi kalau dikatakan seorang cince mau berlomba tidak mau berebut, artinya dia menjunjung tinggi sportivitas. Kekalahan bukan segalanya. Kalau dia kalah dalam berlomba, artinya dia harus berlatih lagi yang lebih keras seperti itu. Ini jadi bisa kembali introspeksi. Intinya begitu. Terus yang kedua, mau berkumpul tidak mau berkomplot. Beda ya. Kita berkumpul itu berkomplot beda nih konotasinya. Berkumpul tentu hal yang baik, yang positif. Tapi kalau berkomplot bisa jadi berkomplot kepada hal yang tidak baik. Ya, sebenarnya ada ayat lagi yang lain maksudnya. Seorang cince itu bisa hidup rukun meskipun tidak sama. Nah, ya, sebaliknya seorang rendah budi meskipun dia sama tidak bisa rukun. Itu ya kaitannya ke sana. Berkaitan juga dengan keberagaman kita di Indonesia ini ya Pak Mulyadi. Contoh yang lebih nyata adalah kita mungkin mempunyai satu kelompok organisasi katakanlah perkumpulan. Ya, perkumpulan ini jangan dijadikan sebagai satu komplotan. Begitu maksudnya ya. Jangan sampai dibuat jadi eksklusif ya. Ini kan berbeda sekali. Tapi kalau kita gunakan hal yang positif, ya kan sekarang banyak organisasi perkumpulan. Gunakanlah untuk yang positif, bukan menjadi kita eksklusif hanya untuk golongan kita saja misalnya. Nah ini
bisa kita contohkan seperti itu. Perkumpulan bukan perkomplotan ya. Oke. Maka istilahnya agak kontradiktif ya. Kontradiktif ya. Nah, yang lainnya juga terkait dengan mudah dilayani, kemudian satu kata dengan perbuatan dan senantiasa membina diri serta menahan penderitaan bukanlah hal yang mudah. Tahan menderita. Nah, itu bagaimana kemudian penjelasan dari sifat-sifat seperti ini? Seorang cince itu mudah dilayani, tapi tidak bisa diperdaya. Oke. Ini yang harus digaris bawahi ya. Ya kan kita ada istilah ya, harta, tahta, wanita. Nah itu kan 3 hal yang dianggap sering menggoda kan. Ya. Nah itu juga seorang cince harus hati-hati terhadap itu. Ya kan? Terus apa lagi Mas tadi? Lalu kemudian senantiasa membina diri. Nah, membina diri sudah kita sering ya kita bahas. Terus berikutnya tahan menderita. Tahan menderita. Ya. Nah, Konghucu mengatakan ya, kalau kita ingin menjadi seorang siswa, pembelajar itu harus tahan menderita. Karena apa? Kesuksesan itu, keberhasilan itu karena kita mendapatkan ujian. Ujian itu jangan dianggap sebagai penderitaan, tetapi bagaimana nanti suatu saat kita memetik buah dari ujian ini. Kesuksesan itu jalannya seperti itu. Jadi kita jangan putus asa gitu ya. Harus optimis. Oke. Kan Pak Sultan sekolah juga, saya sekolah juga. Kalau kita mau lulus pasti diuji kan? Betul. Nah, kalau kita mendapat ijazah ada ujiannya. Ada ujian. Nah, begitulah kehidupan kita. Oke. Jadi kita harus syukuri. Seperti itu ya, kita harus syukuri, kita berjuang, tetap tahan di dalam segala ujian dan cobaan. Suatu saat kita akan mendapatkan hasilnya. Buahnya yang kita nikmati. Pak Mulyadi, terdapat ketiga pertanyaan untuk pemeriksaan diri seorang cince. Ya. Sebagai manusia, adakah aku berlaku tidak satya? Tidak satya. Bergaul dengan kawan, adakah aku tidak dapat dipercaya? Ya. Adakah ajaran Nabi Kongzi yang tidak kulatih? Ya. Apa yang dimaksud dengan satya dan apa saja aspek yang mencangkup kesatyaan? Ya, kesetiaan ini kan artinya kalau kita berjanji, berikrar ya, harus kita tepati, kita jalani gitu. Tidak boleh kita mengingkari seperti itu ya. Jadi aspeknya mungkin kita bisa ambil dalam kehidupan seorang suami istri misalnya ya, bagaimana dia menepati janjinya ketika dia menikah, ya kan? Apakah di penghulu atau di mana di hadapan rohaniwan atau pendeta, ya kan? Berjanji seia sekata, senmasif sepenanggungan. Nah, ini tidak boleh diingkari. Itulah aspek kesetiaan. Intinya saling menghormati, menghargai, dan menepati janji. Seperti itu. Pak Mulyadi, ini kan memang dari semua sifat yang disebutkan dan dijelaskan Pak Mulyadi semacam panduan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir mungkin bisa memberikan pesan kepada seluruh pemirsa bahwa sebetulnya ini bukan sekedar panduan untuk cince saja, tapi memang secara umum pesan universalnya bisa kita lakukan dan laksanakan juga. Silakan Pak Mulyadi. Baik, para pemirsa MMI TV yang saya hormati, tadi kita sudah bahas secara panjang lebar tentang bagaimana karakter atau sikap perilaku seorang cince ya. Jadi kita berharap bahwa kita akan menjadi contoh teladan sebagaimana juga karakter cince tadi. Ya, pada dasarnya menjadi seorang cince itu bukanlah sesuatu yang sulit atau sesuatu yang terlalu tinggi. Jalani saja kehidupan kita sesuai dengan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan, karena setiap manusia dibekali dengan kebajikan yang berupa sing tadi atau watak sejati yang mengandung nilai-nilai cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Kalau kita menjalani ini semua, maka kita akan menjadi seorang yang dapat dipercaya. Ya, jadi seorang cince itu adalah manusia biasa, ya, bisa kita latih, kita bisa bina diri kita tiap hari, dan tentu saja kita menjalani ini semua sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama kita masing-masing. Ya, tadi sudah kita bahas juga, kita taat takwa kepada Tuhan, memuliakan orang-orang besar, orang-orang atau tokoh-tokoh teladan yang patut kita teladani, dan juga memuliakan sabda para nabi. Itu menjadi pedoman kita. Semoga kita senantiasa bisa meneladani dan menjadi seorang cince, seorang yang berbudi luhur dan juga berkarakter
sehingga berkebajikan di dalam kehidupan. Oke. Begitu. Terima kasih banyak Pak Mulyadi. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi mampu kita pahami dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Pak Mulyadi. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga pesan yang bermanfaat ini bisa kita laksanakan dalam aktivitas kita, dalam pertemanan kita dan lingkungan kita. Dan juga saya selalu ingin mengingatkan, selalu jaga protokol kesehatannya agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Tetap saksikan episode-episode lainnya. Kami pamit undur diri hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih banyak Pak Mulyadi. Sama-sama.